Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan kita bahas materi bab 3 kelas 8 tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Adapun submateri dari bab 3 ini yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kompetensi dasar, yang pertama 1.3, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 2.3 menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. 4.3 mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran ada 8, bisa dibaca sendiri. Submateri A, memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ketentuan tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau Perda kabupaten atau kota. Prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Selanjutnya mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Kejelasan tujuan.
Artinya peraturan perundang-undangan itu harus memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. Artinya, peraturan perundang-undangan harus efektivitas peraturan yang dibuat di masyarakat. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, peraturan perundang-undangan benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. 6. Kejelasan rumusan. Artinya, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teknis penyusunan, yaitu sistematika, pilihan kata atau istilah, bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. 7. Keterbukaan. Artinya, peraturan perundang-undangan bersifat transparan bagi seluruh warga masyarakat. Adapun materi muatan menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari 10, antara lain pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Submateri yang kedua mengenai proses perumusan peraturan perundang-undangan. Yang pertama akan kita bahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hukum tertinggi. Artinya bahwa setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, usul perubahan pasal oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis, memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Selanjutnya, yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. 4. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Adapun kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4.
penjelasan undang-undang memuat hal bersifat normatif atau hukum. 5. Perubahan dilakukan dengan cara addendum, artinya penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen pertama dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Amandemen kedua dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Amandemen yang ketiga Sidang Umum MPR tahun 2001. Dan amandemen yang keempat yaitu dalam Sidang Umum MPR tahun 2002. Peraturan perundang-undangan yang kedua ialah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar. Ke dalam artinya mengikat bagi seluruh anggota majelis. Keluar artinya setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Adapun proses penyusunan ketetapan MPR sehingga menjadi undang-undang perlu melalui beberapa tahapan, antara lain tahap 1, pengusulan rancangan undang-undang oleh anggota MPR. Tahap 2, pembahasan rancangan undang-undang dan pengenalan rancangan undang-undang oleh pimpinan MPR. Tahap 3, proses penyusunan dan pembahasan lebih terperinci rancangan undang-undang di sidang MPR. Tahap 4, pengambilan keputusan bersama apakah ketetapan MPR tersebut disahkan atau tidak. Peraturan perundang-undangan yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Proses pembentukan undang-undang atas usulan DPR. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggotanya berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang tersebut dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama, maka dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Apabila rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Proses pembentukan undang-undang atas usulan DPD. DPD mengajukan rancangan undang-undang. Selanjutnya, rancangan undang-undang dibahas bersama DPR. Setelah itu, Presiden menugasi menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
Apabila rancangan undang-undang disetujui DPR dan Presiden, maka Presiden mengesahkannya menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, bahwa Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang keempat yaitu peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Proses penyusunan peraturan pemerintah atau PP dari perencanaan disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai bidang tugasnya. Dari perencanaan kemudian ke penyusunan, membentuk panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah, bukan kementerian. Selanjutnya, penetapan dan pengundangan ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Selanjutnya, yang kelima, peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Adapun proses penyusunan Perpres dari pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Selanjutnya adanya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perpres dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Kemudian, rancangan Perpres tersebut dapat disahkan dan ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perdaprov. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Perda dibuat untuk 1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Melaksanakan kebutuhan daerah. Perda dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun proses penyusunan Perda provinsi. Perda provinsi dapat diusulkan oleh DPR provinsi atau gubernur. Perda dengan usulan DPRD provinsi. Selanjutnya, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi.
Apabila rancangan Perda Provinsi mendapat persetujuan bersama, maka rancangan Perda Provinsi disahkan oleh Gubernur dan menjadi Perda Provinsi. Sedangkan proses pengusulan Perda Provinsi yang diusulkan oleh Gubernur melalui tahapan Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi. Selanjutnya, DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. Apabila mendapat persetujuan bersama, maka rancangan Perda Provinsi disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang ketujuh. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau kota. Adapun usulan penyusunan Perda kabupaten atau kota yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya, DPRD kabupaten atau kota membahas rancangan perda bersama bupati atau wali kota. Apabila perda kabupaten atau kota mendapat persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota. Sedangkan usulan perda kabupaten atau kota yang diusulkan oleh bupati atau wali kota, tahapannya bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, DPRD kabupaten atau kota membahas rancangan perda bersama bupati atau wali kota. Apabila rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota. Submateri C. Menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah sikap taat atau siap sedia melaksanakan segala aturan. Indikator dari kepatuhan hukum: 1. Pengetahuan hukum. 2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. 3. Sikap terhadap norma-norma hukum. 4. Perilaku hukum. Selanjutnya, sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Ditampilkan ada beberapa gambar. Antara lain gambar pertama itu ada seseorang yang mengendarai sepeda motor menggunakan helm. Yang kedua, berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, berseragam sekolah. Dan yang kelima, tamu wajib lapor RT atau setempat 1 kali 24 jam. Sedangkan contoh sikap tidak sesuai peraturan perundang-undangan digambarkan ada 5. Yang pertama, pesepeda motor masuk jalur busway. Yang kedua, ada pengendara sepeda motor melawan arah dan tidak mengenakan helm. Yang ketiga, di situ ada perampokan. Yang keempat, pencurian.
Dan yang kelima, kekerasan. Terima kasih, sekian untuk materi bab 3 kali ini tentang memaknai peraturan perundang-undangan.